Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah setia channel Tunku Muhammad Subir yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah ilmu cara agar mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum saya memasuki dalam pembahasan pokok, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara menekankan tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, orang yang senantiasa menyukai hal-hal tentang keagamaan. Berikut caranya agar kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi dambaan setiap muslim, mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki banyak faedah yang teramat agung. Berbagai faedah atau khususiyah bagi orang yang pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas disebutkan oleh Syekh Hasan Muhammad Shaddad. Barang siapa telah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, maka ia akan mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan masuk surga. Allah juga akan mengampuni dosanya dan kedua orang tuanya jika memang orang tuanya adalah orang muslim. Ia juga seakan-akan telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Ia akan mudah dalam menghadapi sakratul maut. Ia juga akan diangkat dari siksa kubur dan diberi jaminan aman dari hiruk pikuk di hari kiamat, serta akan dikabulkan hajat dunia maupun akhirat dengan sifat lembut dan dermawannya. Syekh Hasan Muhammad Shaddad, Kaifiyah al-Wushu li ru'yati Sayyidina Ar-Rasul. Lantas bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan seorang muslim agar dalam tidurnya dapat menghadirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya patut dipahami bahwa mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah khusus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Mimpi ini tidak dikhususkan hanya pada orang yang ahli ibadah atau ahli ilmu, sebab merupakan sebuah anugerah. Cukup banyak amaliyah khusus agar seseorang dapat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Berbagai amaliyah tersebut bertebaran di berbagai kitab salaf, khususnya kitab yang menjelaskan tentang akhlak dan tasawuf, misalnya seperti yang terdapat dalam kitab Al-Mawaid bil Syatta Al-Fawaid. Barang siapa yang ingin bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW atau salah seorang dari orang yang telah meninggalkan atau selainnya, maka berwudu'lah dan pakailah baju lalu tidurlah dengan sisi kanan dan membaca surat
Asyam, Al-Lail, dan Al-Ikhlas. Masing-masing dibaca 7 kali dalam keadaan tidur mirip. Lalu baca doa berikut. Allahumma arini fi manami. Sebutkan nama orang yang ingin ditemui dalam mimpi. Amalan tersebut dilakukan selama 7 malam secara kontinu. Jika orang yang mengamalkan tidak bermimpi hal yang ia inginkan, maka ketahuilah bahwa ada yang keliru dalam hidupnya. Amalan ini benar dan mujarab, telah mengijazahkan pada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Abbas dan Habib Syekh bin Muhammad Al-Habasyi, Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah Al-Mawai bi Syatta Al-Mawai. Banyak pula amalan-amalan lain terkait hal ini, misalnya seperti disebutkan dalam kitab Kaifiyah Al-Wushu li Ru'yati Sayyidina radhiyallahu anhu. Rasul saja disebutkan sekitar 134 amaliyah berbeda-beda yang kesemuaannya berfaedah menghadirkan Nabi Muhammad dalam mimpi seorang salat. Itulah amalan yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap insan, setiap makhluk ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap mimpi yang akan kita temukan Rasulullah, maka mimpi tersebut merupakan mimpi yang indah dalam kehidupan insan. Maka kaum muslimin dan muslimat, mari kita berdoa dan kita amalkan doa-doa yang telah saya sebutkan tadi. Insya Allah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah. Jadi